Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Unit Kamsel Satlantas Polres Malang melaksanakan sosialisasi keselamatan berkendara di SMP Negeri 4 Kepanjen. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Malang, Ibda Umar Kiswoyo. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang keselamatan lalu lintas dan menanamkan jiwa pelopor tertib berlalu lintas. Sosialisasi ke sekolah-sekolah akan terus digencarkan, mulai dari tingkat pendidikan usia dini hingga sekolah menengah. Satlantas Polres Malang berharap para pelajar bisa membantu kepolisian menjadi duta keselamatan dan bisa menyampaikan informasi ini ke anggota masyarakat. Pemirsa, filsuf sekaligus pendiri Tumbuh Institute, Rocky Gerung turut hadir dalam kegiatan penanaman pohon di Jambore Karhutla 2025 di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kecamatan Minas Jaya, Kabupaten Siak, Riau, Jumat 25 April 2025. Dalam kesempatan itu, Rocky menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Jambore Karhutla yang ia sebut sebagai wujud komitmen memuliakan alam. Bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan, dan Gubernur Riau Abdul Wahid, Rocky turut menanam pohon sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan. Ia pun turut menyoroti konsep green policing yang diterapkan oleh Polda Riau sebagai langkah inovatif dalam pelestarian lingkungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pelibatan Polri dalam kegiatan penghijauan adalah bentuk nyata peradaban dalam menghadapi krisis lingkungan. Pemirsa, Polres Barito Utara menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak banjir dengan menggelar aksi sosial berupa penyaluran bantuan sembako. Banjir yang terjadi akibat luapan Sungai Barito berdampak pada sejumlah wilayah di Kabupaten Barito Utara sehingga membutuhkan perhatian langsung dari aparat kepolisian. Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolres Barito Utara, AKBP Singki Febrianto, yang turut didampingi oleh para pejabat utama Polres Barut. Penyaluran bantuan dilakukan di 2 titik lokasi, yakni Jalan Kapten Piretandean RT 20A dan Jalan Mawar RW 5, Kelurahan Melayu Muara Tewe. Sebanyak 150 paket sembako dibagikan langsung kepada warga terdampak sebagai bentuk empati dan dukungan Polri dalam menghadapi situasi bencana. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir. Kapolres Barito Utara menyampaikan bahwa selain sebagai bentuk kepedulian, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Di tengah kondisi bencana, selama kegiatan berlangsung, situasi tetap terkendali dan berjalan dengan aman. Pemirsa, Polres Lamandau menggelar konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Joglo Mapolres Lamandau dan dipimpin langsung oleh Kapolres Lamandau, AKBP Joko Handono. Selamat siang dan salam presisi.
Pemirsa, Kapolres Lamandau menggelar press release dan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di wilayah hukum Polres Lamandau, Polda Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Lamandau, AKBP Joko Hardono SIK MH. Pelaksanaan ini bertepat di Joglo Polres Lamandau, dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Negeri Lamandau, Sekretariat Daerah Lamandau, Pengadilan Negeri Nangkabulik, Dinas Kesehatan, Kesbangpol, serta sejumlah awak media. Dalam pemaparannya, Kapolres Lamandau menjelaskan bahwa jajarannya berhasil mengungkap 2 kasus tindak pidana narkotika dengan barang bukti berupa sabu seberat total 785,79 gram dan 17 butir pil ekstasi. Barang bukti tersebut dimusnahkan dalam kegiatan yang sama sebagai bentuk transparansi penegakan hukum. Sudah divonis 6 tahun dan satu lagi 1 tahun. Kemudian melakukan perbuatan mengulang, jadi yang bersangkutan menggunakan kendaraan Innova. Pengungkapan 2 kasus ini berasal dari laporan polisi yang melibatkan 3 tersangka, masing-masing atas nama HH, EH, dan EY. Barang bukti yang berhasil diamankan dari kedua kasus tersebut mencapai total 829,32 gram sabu. Para tersangka diketahui membawa narkotika dari Pontianak, Kalimantan Barat melalui jalur darat dengan tujuan untuk diedarkan di Pangkalan Bun dan Sampit, Kalimantan Tengah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dapat dikenai hukuman maksimal penjara 20 tahun, hukuman mati, serta denda hingga 10 miliar. Dalam pengawasan dinas tertentu ataupun dari pengawasan dokter, tapi beredarnya dengan secara masif dan sporadis dan dijual bebas, itu akan kami tindak lanjuti dan kami mohon peran serta masyarakat untuk melaporkan dan memberikan informasi kepada kami dari Kepolisian Lamandau untuk polsek maupun pospol yang di lingkungan masyarakat terdekat agar diinformasikan untuk dapat kita tindak lanjuti. Kapolres Lamandau menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam memerangi peredaran narkotika di wilayahnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta memberikan informasi apabila mengetahui aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba. Kegiatan ini menjadi bukti nyata keseriusan Polres Lamandau dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari ancaman narkoba. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.